Di open di harga 35 juta rupiah dan oke ini Amaze nih lakunya di 40 juta rupiah. Beberapa di open di harga 16 juta rupiah lakunya di 16 juta 500. Open di 84 juta lakunya di 90 juta rupiah yang tertinggi. Jadi selamat untuk pemenangnya mendapatkan Honda CR-V ini di harga 90 juta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue. Oke, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten Dozo Otomotif. Kali ini gue lagi ada di Balai Lelang Sun dan di sini ada beberapa unit-unit kendaraan yang akan dilelang pada sore hari ini. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu tentang informasi Balai Lelang Sun, langsung aja cek di deskripsi ya. Sekali lagi di deskripsi ada informasinya tentang Balai Lelang Sun dan beberapa informasi video yang memang mungkin nanti menjadi informasi yang bermanfaat juga untuk teman-teman semua ya. Oke, gimana keseruannya lelang tertutup saat ini di masa pandemi di Balai Lelang Sun dan seperti apa prosesnya? Langsung aja yuk kita masuk ke office ya Balai Lelang Sun. Hey guys, itu amplopnya udah banyak banget dan ini lagi didata. Yang pasti terdata sekitar 100 NIP lebih dengan unit hanya sekitar 30 unitan ya. Jadi ini kalau gue bilang cukup banyak, rekor 100 NIPL untuk pada sore hari ini nih di Balai Lelang Sun. Ini persiapan untuk Zoom, jadi Balai Lelang Sun sudah akan memulai di sini dan nanti akan dimulai di meja ini ya. Jadi saksikan aja video gue sampai selesai, semoga ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Ada 60 amplop Pak. 60 penawaran. 60 amplop penawaran, ada 109 NPL. Oh ya. Oke, ya udah di record. Udah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dimanapun berada, peserta lelang yang saya banggakan dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Amin. Pada kesempatan hari ini kita akan melelangkan unitnya mobil kendaraan roda 4 jumlah 35 unit yang sudah terregister dalam lisensi lelang nomor 098/06/PA2.13 tanggal 9 Juni 2020. Baik, karena hari ini masih dalam rangka pandemi Covid, kita lelangnya sistem online dengan menggunakan bantuan Zoom meeting. Oleh karenanya kita menggunakan sistem lelang tertutup. Jadi Bapak Ibu yang sudah menyertakan uang jaminan kami anggap sebagai pembeli beretikat baik. Cukup menuliskan jumlah penawaran, dimasukkan ke dalam amplop dan kita akan buka. Mohon yang sudah di-invite di Zoom meeting dapat menyimak. Saya akan menghitung. Ini dia mana ini? Sama aja ya. Sama aja di sini. Ada 60 amplop. Jadi dari 109 NIPL yang masuk 60. Jadi mungkin ada yang double dia nawarnya. Gitu ya. Betul. Iya. Jadi perlu diketahui juga pembuka amplop ini adalah karyawan Balai Lelang yang sudah kita sumpah. Jadi tidak ada permainan di sini. Jadi di sini hanya saya menyaksikan setelah amplop ini dibuka, di amplopnya tadinya dilem, ditutup apa? Jadi tidak ada lagi tambahan permainan dan lain-lain. Cukup fair untuk lelang pada kesempatan hari ini. Baik, sudah ada 60. Saya akan bacakan satu persatu. Ya. Siap Pak Rizky? Siap Pak. NIPL 067, menawar lot nomor 8. Lanjut Pak. 88 juta rupiah. NIPL 080, 081, 082, 083. Ada 4. Ya. Menawar lot nomor 9. Bentar, lanjut Pak. 78 juta. Lot nomor 10. Ya. 58 juta 500. Lot nomor 16. 63 juta. Lot nomor 17. 52 juta. 4 ya Pak. Ya. NIPL nomor 05, menawar lot nomor 8, 87 juta. NIPL nomor 39, menawar lot nomor 18, 81 juta 500. NIPL nomor 12 dan 13. NIPL menawar lot nomor 17, ya, 52 juta. NIPL 064065, menawar lot nomor 7, 37 juta 500. 37 juta 500. Dan lot nomor 27, 16 juta 500. NIPL nomor 68, nawar lot nomor 8, 84 juta 500. Sedikit pengumuman untuk nanti peserta lelang yang jumlah penawarannya di dalam lot itu sama. Saya akan mengundi atau menelpon hanya khusus untuk pemenang lelang yang melakukan penawaran yang sama atau draw. Jadi mungkin nanti dengan mekanisme WA call. Baik, kita lanjut.
NIPL 101, 102, 103. Lot nomor 9 76 juta. Bentar, Lot 17 55. Lot 18 Ya. 83. NIPL 066 menawar lot nomor 8. Sudah dapat. Sudah ada 4 ya. Baik, selesai sudah. Baik, hasil rekapitulasi sudah saya bacakan. Saatnya kita rekap atau bacakan secara manual. Mohon disimak pemenangnya siapa nanti. Silakan Pak Rizky. Apa? Ada 16 yang terjual. Baik, demikian sudah acara lelang kita pada sore hari ini. Saya mewakili Balai Langsun dan pejabat lelang yang bertugas. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke guys, gue udah ada di lotnya parkir di Balai Langsun. Jadi hari ini cukup ramai ya. Ada sekitar 60 amplop atau 60 penawar dan ada sekitar 109 NIPL. Jadi banyak banget unitnya, hanya sekitar 35, tapi NIPL-nya ada di 109. Dan yang laku ada 16 unit ya. Jadi ini ada yang beberapa unit cukup ramai. Nah, apa aja yang laku pada sore hari ini langsung kita cek satu persatu. Ada 16 unit, tapi kita akan review sedikit aja karena waktunya sangat sempit ya dan juga sudah mulai gelap nih. Oke guys, kita langsung ke lot yang ini. Ini adalah Avanza tipe E manual transmission tahun 2013 ya, odometernya di 213 ribuan. Pajaknya mati di Agustus 2020 dan di open di 74 juta rupiah. Katanya grade-nya masih di C. Dan di sini lakunya di 75 juta rupiah. Dan kalau gue bilang kondisinya memang terbilang C arah ke D ya kalau di eksterior, karena ada baretan kasar di bagian sebelah kanan bawah dari bempernya. Lalu di bagian sebelah kiri depannya masih terbilang cukup normal, tapi ada baretan kasar sedikit di bagian sebelah kiri depannya. Kita cek di belakangnya. Oke, ini di bagian belakangnya masih kurang lebih cukup normal ya, hanya ada baretan-baretan kasar di bagian bemper sebelah kirinya. Lalu di bagian bemper bawahnya dan juga bagian bemper sebelah kanannya ya. Tapi kondisinya masih cukup presisi, stop lampnya masih terbilang cukup oke. Oke guys, ini adalah Avanza tipe E manual transmission tahun 2013, odometernya di 213 ribuan. Pajaknya mati di Agustus 2020 dan di open di harga 74 juta rupiah, lakunya di 75 juta rupiah. Dan kondisinya tadi sudah kita lihat masih serba C, interior, eksterior dan juga mesinnya. Kita ke lot berikutnya yang laku nih. Oke guys, lanjut di unit berikutnya. Ini adalah Avanza Veloz Automatic Transmission tahun 2012 ya. Dan di sini odometernya di 116 ribuan, pajaknya mati di Desember nanti di 2020. Kondisinya masih serba C, katanya nanti kita kelilingin sedikit. Open bid di 90 juta rupiah, lakunya di 91 juta rupiah. Nah, ini seperti ini kondisinya. Bemper bawah sebelah kanannya sudah retak dan pecah-pecah ya. Lalu kondisi sisanya masih terbilang cukup normal. Bagian bemper sebelah kiri pun ini juga terbilang baretan kasar ya, jadi harus di repair lagi. Lalu masih terbilang cukup normal sisi kiri dan sisi kanannya untuk presisi dari bumper dan fender belakangnya ya. Oke guys, ini adalah Avanza Veloz tahun 2012 automatic transmission ya. Dan di sini odometernya ada di 116 ribuan, pajaknya mati di Desember 2020 nanti. Kondisinya eksterior masih terbilang C, interior masih terbilang cukup baik dan mesinnya masih di arah C ya. Open bid di 90 juta rupiah, lakunya di 91 juta rupiah. Selamat pada pemenangnya, kita langsung menuju ke lot berikutnya. Oke guys, ini adalah lot berikutnya yang laku. Ini adalah Toyota Kijang Innova G Automatic Transmission tahun 2008. Odometernya di 173 ribuan. Pajaknya mati di April 2020 kemarin dan grade-nya katanya masih serba C. Nanti kita cek sedikit. Open bid 80 juta rupiah, lakunya di 82 juta 500. Nah, kondisinya kalau dari eksterior masih terbilang cukup oke, hanya ada sedikit baretan kasar ya di bagian bempernya. Nah, untuk di bagian sebelah kanan ini masih cukup presisi lah. Jadi belum ada baretnya. Kalau sebelah kiri tadi ada baretan kasar. Ya guys, ini di bagian belakang dari Kijang Innova dan ini kondisinya masih cukup normal. Tapi di eksterior ini banyak baret-baretan ya di bagian bumper depan dan juga belakang. Handbarnya ini juga sudah penyok, ada 2 titik sensor parkir di belakangnya. Oke guys, ini adalah Toyota Kijang Innova G ya, automatic transmission tahun 2008. Odometernya di 173 ribuan, pajaknya mati di April 2020 kemarin, di open di 80 juta rupiah, lakunya di 82 juta 500. Kondisinya masih serba C ya. Selamat kepada pemenangnya mendapatkan unit Kijang Innova ini. Kita langsung ke lot berikutnya.
Next guys, ini ada Kijang Innova lagi, dan ini tadi cukup ramai nih di lelang tadi. Ini adalah Toyota Kijang Innova G manual transmission tahun 2007 dan odometernya di 83 ribuan. Pajaknya mati di September 2020 nanti ya, dan kondisinya kalau gue bilang eksteriornya C arah gede, tapi interiornya masih terbilang cukup ya, dan mesinnya masih terbilang cukup. Di sini di open di 73 juta rupiah dan lakunya di 87 juta 500. Nah, di sini di bumper bagian bawah sebelah kiri catnya sudah cukup lumayan ya, jadi sudah menggelembung seperti ini, harus di repaint lagi. Headlampnya kondisinya sudah kusam keduanya, nah jadi harus butuh dipoles lagi. Lalu kondisi bumpernya yang sebelah kanan kurang sedikit presisi. Kondisi bannya masih sekitar 50% kurang lebih. Sisi-sisinya masih terbilang cukup normal. Kita cek di bagian belakang. Oke guys, ini di bagian belakang dari Kijang Innova, dan kelihatannya masih cukup baik ya. Dan ini masuknya warna silver ya kalau untuk di Kijang cat seperti ini. Ini kondisinya masih cukup normal ya, termasuk interiornya masih cukup bersih nih. Oke guys, ini adalah Toyota Kijang Innova yang G automatic transmission tahun 2008, dan di sini pajaknya mati di 2020 bulan September ya guys. Lalu kondisinya eksterior di C arah gede, interior masih cukup baik dan mesinnya masih terbilang cukup. Di open di harga 80 juta rupiah dan lakunya di 82 juta 500. Selamat kepada pemenangnya. Kita langsung ke lot berikutnya ya. Oke guys, ini adalah unit berikutnya yang laku. Kita langsung cek. Ini adalah Suzuki R3 SDX automatic transmission tahun 2013. Odometer di 140 ribuan, pajaknya mati di bulan Juli 2020, which is itu bulan ini ya. Dan ini eksteriornya kalau gue bilang kurang, tapi masih terbilang ya masih normal ya. Interiornya terbilang cukup dan mesinnya terbilang cukup ya. Dan ini pernah kita review di video Dozo Otomotif 2 pekan sebelumnya ya. Dan di open di 78 juta rupiah, lakunya di 79 juta 500. Selamat buat pemenangnya mendapatkan Suzuki R3 SDX automatic transmission tahun 2013 ini. Odometernya di 140 ribuan, pajaknya mati di bulan Juli 2020, dan di sini eksteriornya tadi sudah gue sebut D dan interiornya C, mesinnya juga C. Open bid di 78 juta rupiah, lakunya di 79 juta 500. Oke, selamat buat pemenangnya. Kita langsung menuju ke lot berikutnya ya. Oke guys, ini ada di lot nomor 1 dan belum pernah laku-laku, dan akhirnya sekarang laku ya, finally. Ini adalah Mazda VX-1, kembarannya dari R3. Ini manual transmission tahun 2013, odometernya di 68 ribuan. Pajaknya mati di November 2017. Ini salah satu PR-nya, dan juga dari beberapa eksterior ini banyak juga ya PR-nya. Jadi masuknya ke D dan interiornya masuknya ke C, mesinnya masuknya ke D. Dan di sini di open di 51 juta rupiah, lakunya di 53 juta rupiah. Kita cek sedikit. Nah, ini salah satu kekurangannya di bagian eksterior sebelah pintu belakang di kiri ya. Jadi sudah ada penyok dan terlalu mengarat. Lalu kondisinya ini harus di repair. Oke guys, ini adalah Mazda VX-1 manual transmission tahun 2013 ya. Odometernya di 68 ribuan, pajaknya mati di bulan November 2017. Jadi ini salah satu alasan kenapa ini belum laku. Dan salah satu juga tadi eksteriornya ya yang gua kasih tahu, dan agak sedikit renggang nih di bagian hoodnya. Tapi ya alhamdulillah laku ya pada sore hari ini. Di open di 51 juta rupiah, lakunya di 53 juta rupiah. Selamat untuk pemenangnya. Kita langsung ke lot berikutnya. Oke guys, lanjut nih kita ke lot berikutnya, dan ini sudah di review ya di open house kemarin di Dozo 21 videonya. Ini adalah Toyota Agya G automatic transmission tahun 2013. Odometer di 103 ribuan. Di sini nota pajaknya nggak ada ya, jadi buat teman-teman ini langsung cek aja di plat nomornya. Dan kondisinya kalau gue bilang eksteriornya C arah ke D, interiornya C, mesinnya terbilang C. Ini di open di harga 50 juta rupiah, lakunya di 60 juta rupiah. Ini adalah Toyota Agya G automatic transmission tahun 2013 dan odometernya di 103 ribuan nih. Nota pajaknya yang nggak ada ya, dan di sini di open di 50 juta rupiah, lakunya di 60 juta rupiah. Jadi cukup ramai juga ya. Selamat untuk pemenangnya mendapatkan Toyota Agya ini. Kita langsung ke lot berikutnya. Ya lanjut guys, ini adalah R3 yang sudah pernah kita review di video Dozo sebelumnya di open house, dan di sini adalah R3 GL ya manual transmission tahun 2017. Odometernya di 115 ribuan nih. Pajaknya mati di Agustus 2020 dan di open di 108 juta rupiah, lakunya di 108 juta 500. Hanya satu pembit karena ini harganya masih agak tinggi, tapi kondisinya masih terbilang cukup ya kalau untuk di mesin dan kaki-kaki. Tapi kalau untuk di eksterior nih terbilang C, dan ada
beberapa baret-baret yang harus di repair. Jadi ada beberapa PR ya di masalah eksterior. Selain dari beberapa baret yang tadi di depan, dan ini juga butuh dipoles. Sisanya masih cukup normal. Kondisi bannya nih keseluruhan ya kurang lebih sekitar 55 sampai 65%. Ada 2 titik sensor mundur atau parkir di belakangnya. Stop lampnya masih terbilang cukup oke dan masih sangat normal kalau gue bilang. Oke guys, ini adalah Suzuki R3 GL manual transmission tahun 2017. Odometernya ada di 115 ribuan, pajaknya mati di Agustus 2020 dan atas nama PT ya. SPH-nya nggak ada, cuman sisa dokumennya yang lain lengkap. Di open di 108 juta rupiah, lakunya di 180 juta 500. Selamat untuk pemenangnya mendapatkan Suzuki R3 2017 di 108 juta 500. Oke guys, ini yang tadi rame ini adalah Honda CR-V ya, K24 2400 cc, automatic transmission tahun 2007. Odometer di 83 ribuan, pajaknya mati di Desember 2020 nanti. Kondisinya masih serba C ya, pernah kita review di open house kemarin, jadi teman-teman langsung cek di deskripsi aja. Open di 84 juta, lakunya di 90 juta rupiah yang tertinggi. Jadi selamat untuk pemenangnya mendapatkan Honda CR-V ini di harga 90 juta ya. Kondisinya masih serba C. Odometernya masih di 83 ribuan, pajaknya masih hidup sampai Desember 2020 nanti ya. Oke, selamat pada pemenangnya mendapatkan harga CR-V ini di 90 juta rupiah. Ini adalah unit 16 jutaan dan ini kita cek aja langsung, akhirnya laku ya. Udah pernah kita review sih. Oke, ini adalah Daihatsu Zebra manual transmission tahun 2003, mobil old school. Odometernya sudah di 442 ribuan, pajaknya mati di April 2019 kemarin. Dan kondisinya kalau gue bilang masih serba D. Di open di harga 16 juta rupiah, lakunya di 16 juta 500. Sedikit kita cek ya, catnya nih kayak di pilok, jadi ngedoff banget. Velgnya trispok seperti ini dan kondisi bannya sudah sekitar 30% ya, jadi harus diganti. Seperti di stiker tapi ini kayak di pilok, jadi ini sudah ngelupas. Kondisinya headlampnya sudah harus diganti. Dan sisanya kalau gue bilang masih serba D ya. Oke, seperti inilah kondisi mobil 16 jutaan dan akhirnya laku ya. Ini adalah Daihatsu Zebra manual transmission. Masih tahun 2003. Ini odometer udah di 442 ribuan. Pajaknya masih di April 2019 kemarin. Sayang juga nih, tapi masih cukup murah sih pajaknya. Kondisinya semua masih serba D. Open bid di 16 juta rupiah, lakunya di 16 juta 500. Sekali lagi selamat pada pemenangnya mendapatkan unit Daihatsu Zebra ini ya. Oke, ini adalah unit Honda Brio Satya DD1 ya, yang manual transmission tahun 2014 nih. Kondisinya ex laka dan biasa nota pajaknya nggak ada. Kondisinya ini arahnya ke E ya kalau gue bilang, atau bahkan ke F karena di sini udah direct. Lalu di open di harga 35 juta rupiah dan oke ini Amaze nih, lakunya di 40 juta rupiah. Beberapa yang tadi ada yang nawar ya, kondisinya udah parah banget. Tulangan di bagian depan termasuk fender ini sudah tertabrak seperti ini di bagian sebelah kiri, jadi ini sasisnya pasti sudah berubah. Kondisinya cukup parah, kacanya pecah ya, kondisi dalamnya, dan ini sudah masukkan air. Ini adalah airbag yang sudah kebuka, lalu di bagian setir airbagnya juga sudah kebuka ya, jadi ini kondisinya udah cukup memprihatinkan. Oke guys, ini adalah Honda Brio DD1 1200 cc manual transmission dan ini tahun 2014. Kondisi ex laka, nota pajak nggak ada, ini masih di F ya, jadi ini kondisinya direct. Open bid di 35 juta rupiah, lakunya di 40 juta rupiah. Selamat pada pemenangnya, ini mendapatkan Honda Brio yang mungkin akan dikanibal ya. Oke guys, ini juga unit 30 jutaan dan akhirnya laku, sudah di review di video Dozo 21 kemarin ya. Oke guys, ini adalah unit Toyota Vios G manual transmission tahun 2004. Ini masuknya ke Gen 1. Odometernya di 154 ribuan, pajaknya mati di Januari 2020 kemarin dan kondisinya masih serba C ya, tapi kemarin kita lihat agak sedikit kurang lah di bagian eksterior. Interior masih terbilang cukup oke. Ya seperti di atas tuh ya, teman-teman bisa lihat di topnya itu sudah harus di repaint. Kalau untuk interior ini masih terbilang cukup oke, mesinnya masih terbilang C arah ke D. Di open di 35 juta rupiah, lakunya di 39 juta rupiah. Oke guys, sekali lagi selamat untuk pemenangnya mendapatkan unit Vios ini di harga 39 juta 500 dan ini kondisinya masih eksterior di D, interiornya di C dan mesinnya C arah ke D ya. Oke, kita langsung ke lot berikutnya. Sekali lagi selamat untuk pemenangnya mendapatkan unit Vios Gen 1 ini tahun 2004 ya. Oke guys, ini unit berikutnya yang laku yang sudah di review di 2 pekan sebelumnya untuk unit Kijang ini dan belum laku ya kemarin, sekarang sudah laku nih.
Ini adalah Toyota Kijang KF yang bensin ya, ini yang tipe long tahun 2004. Odometernya sudah di 386 ribuan nih. Pajaknya mati di Oktober 2020, kondisinya masih terbilang serba C kalau gue bilang. Open bid di 40 juta, lakunya di 40.500.000. Oke, selamat pada pemenangnya mendapatkan unit Kijang KF yang tipe long manual transmission tahun 2004 ini. Pajaknya masih di Oktober 2020 nanti, open bid di 40 juta rupiah, lakunya di 40.500.000. Oke, selamat pada pemenangnya mendapatkan Kijang KF tipe long ini ya. Oke guys, ini unit yang berikutnya yang laku dan sudah pernah di-review ya di video sebelumnya di open house soon di Dozo 21. Ini adalah Honda Jazz IDSi tahun 2007 automatic transmission. Odometernya masih di 77 ribuan, pajaknya mati di Maret 2020 kemarin. Open bid di 55 juta, lakunya di 61 juta rupiah. Selamat sekali lagi kepada pemenangnya, dapat Jazz yang ini jadi rebutan banyak orang ya pastinya. Ini adalah Suzuki R3 ya, yang GX manual transmission tahun 2013. Sudah kita review di video Dozo 21 di open house sebelumnya, cek aja di deskripsi. Odometer di 81 ribuan, pajaknya mati di Desember 2019 kemarin nih. Dan kondisinya masih serba C, teman-teman bisa cek ya di deskripsi. Jadi gua akan sebutin aja, open bid di 80 juta rupiah, lakunya di 85 juta rupiah. Oke, seperti inilah kondisinya. Selamat untuk pemenangnya ya, mendapatkan unit R3 ini dengan kondisi yang masih cukup baik sih kalau gue bilang, dan di sini kondisinya masih terbilang cukup oke. Selamat pada pemenangnya mendapatkan unit yang masih cukup oke dengan harga di 85 juta rupiah. Dan ini masih terbilang cukup baik ya. Oke guys, that's it for today. Sekian untuk video hari ini, dan semoga ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa cek di deskripsi, ada informasi tentang balai lelang Sun, langsung aja dikepoin ya. Oke, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Dan ini gue Dozo 21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.